Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aminatul Ummi dengan NIM E1R020007. Baik, pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 1, yaitu kerjakan soal berikut dengan menggunakan teorema 5.2 dengan soalnya itu maksimumkan fungsi Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan kendala-kendala yaitu x1 ditambah x2 lebih besar dari atau sama dengan 1, negatif 5x1 min x2 lebih kecil dari atau sama dengan 0, negatif x1 ditambah 5x2 lebih besar dari atau sama dengan 0, x1 ditambah x2 lebih kecil dari atau sama dengan 6, dan x1, x2 nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan teorema 5.2, maka kita perlu mengetahui nilai maksimumnya, karena di sini memaksimumkan berarti kita perlu tahu nilai maksimumnya berapa dan nilai x1 dan x2-nya. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya x1 dan x2-nya kita bisa gunakan dengan metode simplex. Nah, untuk mencari nilai maksimum x1 dan x2-nya dengan menggunakan metode simplex ini, saya buat videonya terpisah, sehingga kita langsung ke menggunakan teorema 5.2-nya. Sebelumnya saya akan bacakan bunyi teorema 5.2, yaitu 5.2 yang pertama, yaitu jika variabel xj-nya adalah variabel dasar yang menjadi penyelesaian optimum pada primal, maka kendala ke j pada dual merupakan persamaan. Kemudian yang kedua, jika kendala ke i pada primal adalah ketaksamaan, setelah disubstitusikan titik optimumnya, maka variabel yi-nya adalah 0 atau yi-nya itu sama dengan 0. Nah, berdasarkan metode simplex tersebut, ternyata tabel 4 ini sudah optimal karena dilihat dari baris CJ min ZJ-nya ini nilainya 0 dan negatif. Artinya tabel 4 ini sudah optimal, sehingga kita dapatkan nilai maksimumnya yaitu 17, di mana nilai x1 itu sama dengan 5 dan x2-nya sama dengan 1. Nah, karena nilai maksimum, nilai x1 dan x2-nya kita sudah temukan, kita bisa langsung menggunakan teorema 5.2. Baik, yang pertama yaitu kita ubah kendala-kendalanya tersebut agar semua kendalanya itu berbentuk pertidaksamaan atau kurang dari atau sama dengan, pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, atau bentuk baku dari maksimumnya. Nah, hingga untuk kendala yang pertama, karena tandanya lebih besar dari atau sama dengan, maka kita kalikan dengan negatif 1, sehingga kita peroleh kendala yang pertama yaitu negatif x1 min x2 lebih kecil dari atau sama dengan negatif 1. Kendala yang kedua dan keempat ini tandanya sudah lebih kecil dari atau sama dengan, jadi kita tidak perlu mengalihkannya lagi dengan negatif 1. Hingga kita peroleh negatif 5x1 min x2 lebih kecil dari atau sama dengan 0. Kemudian x1 min 5x2 lebih kecil dari atau sama dengan 0. x1 ditambah x2 lebih kecil dari atau sama dengan 6, di mana x1 dan x2-nya ini lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, yang kedua, langkah yang kedua kita tentukan formulasi dualnya. Nah, karena di sini fungsinya memaksimumkan, di primalnya itu maksimumkan, maka di dualnya itu meminimumkan. Di dualnya itu berarti kebalikan dari primalnya. Jadi kita peroleh yaitu meminimumkan fungsi f sama dengan negatif y1. Ini kita peroleh dari konstanta dari keempat kendalanya tersebut. Jadi banyak variabel pada fungsi tujuan di dualnya ini sama dengan banyak kendala pada primalnya, sehingga kita peroleh ini yang di sini negatif 1 berarti negatif y1 ditambah 0y2 ditambah 0y3 ditambah 6y4 dengan kendala-kendala. Nah, kendala-kendala di sini
banyak kendala di dual itu sama dengan banyak variabel pada kendala-kendala di primal. Jadi kita peroleh berarti ini variabel X1 ini kita buat jadi kendala pertama di dualnya, dan variabel X2 ini kita buat jadi berubah jadi kendala kedua di dualnya, sehingga kita peroleh negatif Y1 negatif 5Y2 ditambah 1Y3 ditambah 1Y4 lebih besar dari atau sama dengan 3. Nah, jadi sudah dikatakan bahwa primal dual itu kebalikan dari primalnya. Jadi karena di primalnya itu kurang dari, maka di dualnya lebih besar dari atau sama dengan. Kemudian kendala yang kedua di dualnya itu negatif Y1 negatif Y2 negatif 5Y3 dan ditambah Y4 lebih besar dari sama dengan 2. 3 dan 2 ini diperoleh dari koefisien dari fungsi tujuan di primalnya. Ini 3, 2. Dimana Y1, Y2, Y3 nya dan Y4 nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita sudah temukan nilai maksimumnya itu atau Z nya itu sama dengan 17, X1 nya sama dengan 5, dan X2 nya itu sama dengan 1. Langkah selanjutnya, karena penyelesaian optimum dari primal terjadi pada variabel-variabel dasar yaitu X1 dan X2, maka berdasarkan teorema 5.2 yang pertama, kendala pertama dan kedua pada dualnya berbentuk persamaan. Nah, jadi kan tadi ini masih dalam bentuk pertidaksamaan, maka berdasarkan teorema 5.2 yang pertama, kita kendala-kendala ini berubah menjadi persamaan. Kita peroleh seperti ini, negatif Y1 negatif 5Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 sama dengan 3, negatif Y1 min Y2 min 5Y3 ditambah Y4 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X1 dan X2, yaitu X1 sama dengan 5, X2 nya sama dengan 1 ke dalam kendala-kendala primalnya. Kendala yang pertama kita ketahui di situ itu X1 ditambah X2 lebih besar dari atau sama dengan 1. Kita substitusikan nilai X1 dan X2 nya kita peroleh 6 lebih besar dari atau sama dengan 1. Kendala yang kedua itu negatif 5X1 min X2 lebih kecil dari atau sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X1 dan X2 nya kita peroleh negatif 26 lebih kecil dari atau sama dengan 0. Begitu juga dengan di kendala ketiga dan keempatnya. Kendala ketiga itu negatif X1 ditambah 5X2 lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X1 dan X2 nya kita peroleh 0 sama dengan 0. Dan begitu juga dengan di kendala keempat. Nah, dari keempat kendala tersebut, setelah kita substitusikan nilai X1 dan X2 nya, kita peroleh kendala ketiga dan keempat ini berbentuk kesamaan, ini. Sedangkan kendala yang pertama dan kedua ini berbentuk ketaksamaan, yang ini. Jadi berdasarkan teorema 5.2, nilai Y1 dan Y2 nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, untuk menentukan nilai variabel yang lain dapat kita selesaikan dengan cara eliminasi substitusi. Nah, ya sebelumnya ini kita substitusikan dulu nilai Y1 dan Y2 sama dengan 0 ini ke kendala pertama dan kedua. Ini kan berarti negatif 0 min 5 kali 0 kan negatif 0 sama dengan 0 juga. Begitu juga di kendala yang kedua berarti 0, 0. Sisanya di kendala pertama itu Y3 ditambah Y4 sama dengan 3. Kendala yang kedua sisanya itu negatif 5 Y3 ditambah Y4 sama dengan 2. Nah, ini kita misalkan kendala pertama sebagai persamaan pertama. Kendala yang kedua yang baru ini kita misalkan jadi persamaan kedua. Kita eliminasi persamaan 1 dan kedua. Y3 ditambah Y4 sama dengan 3, negatif 5 Y3 ditambah Y4 sama dengan 2. Ini kita kurangkan, kita peroleh ini Y4 habis. Kita peroleh Y3 sama dengan 1/6. Selanjutnya nilai
Y3 sama dengan 1/6 ini kita substitusikan ke persamaan pertama, yaitu Y3 ditambah Y4 sama dengan 3. Y4 sama dengan 3 min Y3 sama dengan 3 min 1/6 sama dengan 18 min 1/6. Y4 nya sama dengan, kita peroleh nilai Y4 sama dengan 17/6. Selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai Y1, Y2, Y3, dan Y4 ini ke fungsi tujuan dualnya, yaitu F sama dengan negatif Y1 ditambah 0 Y2 ditambah 0 Y3 ditambah 6 Y4 sama dengan F-nya itu sama dengan negatif Y1-nya kan sama dengan 0, berarti kita substitusikan 0 ditambah 0 kali Y2-nya 0, 0 kali 0, 0, ditambah 0 kali Y3-nya itu 1/6, dikali 0 hasilnya 0, ditambah 6 kali Y4-nya sama dengan 17/6. Kita peroleh F-nya sama dengan 17. Jadi nilai optimum dual terjadi pada Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, Y3-nya sama dengan 1/6, dan Y4-nya sama dengan 17/6, di mana nilai optimumnya adalah F sama dengan 17.